warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, anak-anak, ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, anak-anak, kalian kalau di rumah itu sering menonton kartun Upin Ipin enggak? Oh, pernah semua ya ini ya, selalu ya. Nah, Upin Ipin kan punya banyak teman ya. Kalian tahu nggak siapa saja teman Upin Ipin? Oh, ya ada Mimi, Susanti, Ehsan, Jarjit. Nah, Jarjit. Kalian tahu temannya Jarjit itu kan? Jarjit itu sebelum berbicara, dia selalu apa dulu? Berpantun, ya benar. Nah, kalian tahu nggak pantun itu apa? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pantun ya anak-anak. Nah, kalian ada yang tahu apa itu pantun? Oh, kalau belum tahu ibu akan jelaskan ya. Nah, pantun itu merupakan suatu karya sastra yang sudah lama ada di Indonesia. Nah, pantun itu mempunyai ciri-ciri dan jenis-jenis yang banyak. Nah, dilihat. Sekarang di sini ibu itu punya sate pantun. Di sini ada ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Nah, ciri-ciri pantun itu ada 4. Yang pertama yaitu tiap bait terdiri dari 4 baris. Jadi tiap bait pantun itu terdiri dari 4 baris. Nah, ciri yang kedua yaitu tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, untuk ciri yang ketiga itu bersaja AB-AB. Jadi semua pantun itu pasti sajanya AB-AB ya. Terus yang keempat itu memiliki sampiran dan isi. Jadi pantun itu ada sampirannya dan ada isinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun itu yang pertama ada pantun jenaka. Pantun jenaka itu isinya yang kayak lucu-lucuan gitu buat guyonan gitu ya anak-anak. Terus yang kedua itu ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini berisi tentang kayak anjuran atau himbauan yang ditujukan kepada masyarakat atau kita semua lah bisa itu. Yang ketiga itu ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini ada ciri khususnya di bagian isi karena dia kan teka-teki jadi sifatnya biar pembacanya itu bisa menebak apa sih maksudnya gitu. Terus yang keempat itu ada pantun agama. Ini pantun agama itu isinya itu kayak tentang manusia dan penciptanya gitu ya. Terus yang kelima ada pantun berkasih-kasih. Pantun berkasih-kasih itu merupakan pantun yang isinya tentang kasih sayang antara keluarga, teman, orang tua gitu ya. Terus yang terakhir itu ada pantun anak-anak. Pantun yang ditujukan untuk anak-anak. Nah, kan kita udah bahas tentang ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Kalian semua udah tahu kan? Nah, sekarang ibu akan berikan contoh pantun. Sekarang kalian lihat sini ya, contoh pantunnya. Elok langit dipandang mata, indahnya cahaya yang terpancar. Marilah kita berolahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, ini contoh pantunnya ya anak-anak. Kan tadi di ciri-cirinya itu pantun mempunyai sampiran dan isi. Nah, ibu akan jelaskan bagian mana yang disebut sampiran dan bagian mana yang disebut isi. Nah, pada baris ke-1 dan ke-2 ini disebut sampiran. Nah, baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Kenapa ini disebut sampiran? Sampiran itu sifatnya itu kayak untuk mengantarkan saja ya anak-anak. Jadi antara baris pertama dan baris kedua itu tidak harus selalu ada hubungannya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan itu beda gitu. Terus yang baris ketiga dan keempat ini kan isi. Ini tuh merupakan tujuannya dari pantun tersebut. Paham ya anak-anak dari sini? Nah, setelah mengetahui contoh pantun dan bagian-bagiannya, sekarang ibu akan
ajarkan kalian tentang bagaimana sih cara menemukan amanat dalam pantun tersebut. Nah, di baris ketiga dan keempat ini kan merupakan isi atau tujuan dari pantun tersebut. Jadi amanat itu bisa kita ambil dari isi ini. Misalkan ini kan marilah kita berolahraga agar peredaran darah kita menjadi lancar. Jadi amanatnya itu kita itu harus hidup sehat. Kita harus hidup sehat agar peredaran darah dalam tubuh kita itu lancar gitu maksudnya. Ya anak-anak udah paham kan? Nah kalau udah paham, ibu akan memberikan tugas untuk kalian secara berkelompok. Jadi sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nah, ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ibu tugas kalian adalah mencari alamat dalam pantun yang sudah ibu sediakan. Kemudian membuat pantun dengan tema kesehatan organ peredaran darah manusia. Arti anak-anak, sekarang ibu bagikan ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai semua anak-anak? Sekarang ibu akan mengambil lembar kerja kalian semua ya. Ya. Nah, setelah ibu lihat ya, ternyata kalian sudah cukup paham ya tentang pantun. Di sini kalian juga sudah banyak yang bisa mencari amanat dari pantun tersebut dan juga sudah bisa membuat pantun dengan tema yang ibu tentukan. Nah, karena kalian sudah paham, pembelajaran kali ini ibu akhiri cukup sampai di sini ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ketua kelas silakan pimpin doa ya. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.